Pusat Studi Kepemiluan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi baru-baru ini merilis hasil survei mengenai pengetahuan generasi Z tentang pemilu 2024. Generasi Z adalah mereka yang saat ini berusia 11 hingga 25 tahun. Namun yang menjadi fokus penelitian yang berusia 17 tahun ke atas. Dari hasil survei tersebut secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan generasi Z tentang pemilu masih minim. Padahal generasi Z punya suara yang cukup signifikan dalam pemilu 2024. Berdasarkan data box Kadata pemilih dari generasi Z sebanyak 46,8 juta pemilih atau sebanyak 22,85% dari total DPT pemilu 2024. Ya pemirsa, seperti tadi ya kita sudah sampaikan bahwa memang pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi dan untuk generasi milenial dan generasi Z jadi pemilih dominan ya untuk pemilu 2024 nanti. Namun sayang sekali pemirsa, berdasarkan studi atau hasil survei dari Universitas Samratulangi pemirsa, di mana khususnya generasi Z masih kurang pengetahuannya tentang pemilu 2024. Selengkapnya kita akan membahas bersama para narasumber yang sudah hadir bersama saya kali ini di studio. Yang pertama ada Michelle Divani Kumase selaku Kepala Pusat Studi Kepemiluan FISIP Unsrat. Halo Michelle. Berikutnya yang tengah ini ada Raisa Galang, peneliti Pusat Studi Kepemiluan FISIP Unsrat juga. Dan satu-satunya ini cowok yang ada bersama kita, Aditya Mandak, peneliti Pusat Studi Kepemiluan FISIP Universitas Samratulangi. Jadi ini semua dari Unsrat dan ketiga-tiganya adalah peneliti pemilu begitu ya. Terima kasih sudah hadir ya. Nah, kita akan bahas ya mengenai pengetahuan, kita fokus saja ke generasi Z mungkin ya. Kali ini di mana hasil survei dari teman-teman ini melihat bahwa pengetahuan tentang pemilu, khususnya pemilu 2024 masih tergolong minim begitu. Mungkin dari Michelle mau dijelaskan. Ya, jadi untuk hasil survei yang saya pelajari ini fokusnya ke generasi Z dalam kategori umur 22-25 tahun. Yang dimana mereka ini sudah punya pengalaman memilih baik dari pemilu dan juga pilkada. Di hasil survei ini terdapat 143 responden dengan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan tamatan SMA, SMK sederajat sebesar 78,4%. Dan sebagian besar dari mereka masih berstatus sebagai mahasiswa. Oke, masih berstatus sebagai mahasiswa, tinggal di kota apa di luar atau bagaimana? Jadi yang umur 22-25 tahun ini domisili sebagian besar di kota. Oke, ya. Kalau yang dari hasil survei ini yang kita lihat ya, memang kalau untuk pengetahuan mengenai pemilunya terutama tadi malahan tentang anggota DPR RI dari Sulawesi Utara, wakil Sulawesi Utara, sepertinya itu yang paling rendah ya. Padahal mereka sudah mau habis masa jabatan, tapi malah para generasi Z ini tidak mengetahui siapa saja mereka. Itu ya, yang di sini saya lihat cuma 41,4% begitu. Betul. Ya, kalau dari Michelle sendiri lihat, mengapa fenomena ini, padahal mereka ini wakil rakyat, tapi tidak dikenali oleh para generasi Z khususnya? Ya, jadi yang seperti kita tahu, generasi milenial dan generasi Z ini memiliki kecenderungan untuk menggunakan secara aktif teknologi digital dan media sosial. Namun yang menjadi problem di sini adalah penggunaan media sosial ini yang tidak terpola. Seperti itu. Jadi banyak informasi-informasi di media sosial, platform media sosial ini yang tidak bermutu dan tidak akurat. Jadi seperti itu yang mengakibatkan minimnya pengetahuan generasi Z soal politik. Oke, berarti generasi Z boleh dikatakan tadi mereka mengkonsumsi media sosial, memang pengguna media sosial, tapi mungkin masih kurang bermutu konten yang dinikmati, begitu ya? Betul. Oke, dari Raisa mungkin ada tambahan? Baik, dari hasil rekapitulasi survei saya itu kategori pemilih pemula umur 17-21 tahun yang menjadi... Oh, ini menarik, ada yang belum memilih ya berarti?
Oke, kalau dari Raisa? Jadi dari hasilnya itu desa mencapai 60,9%. Jadi desa ini yang mendominasi. Tetapi dari hasil rekapitulasi itu sebagian mahasiswa itu tidak berstatus mahasiswa. Jadi ada yang pendidikannya itu hanya sampai SMA. Jadi tidak ada pengetahuan dasar mengenai pemilu 2024. Sehingga saya rasa dari hasil rekapitulasi itu kurang menarik menurut rekapitulasi itu. Karena kalau misalnya dilihat dari rekapitulasi itu di kota itu sekitar 39,1%, yang artinya kota ini karena dengan media sosial, mengakses media sosial, kemudian jaringan internet yang cukup bagus di kota, jadi dirasa kurang mengupdate tentang informasi-informasi pemilu. Sedangkan di kota ini harusnya difokuskan lagi di desa ini, karena di desa ini mendominasi hasil dari rekapitulasi, yaitu 60,9%. Jadi perlu kiranya untuk penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi untuk difokuskan Gen Z yang ada di desa, sehingga pengetahuan tentang pemilu 2024 lebih mereka pahami. Ya, oke. Berarti sesuai survei ya dari Visip Unsrat begitu ya, bahwa memang khususnya generasi Z apalagi yang ada di pedesaan begitu sangat minim pengetahuan akan pemilu. Ini semua generasi Z kan? Ini. Oke. Apakah memang anak-anak muda zaman sekarang sebegitu apatisnya dengan politik atau bagaimana? Minta tanggapannya mungkin dari Aditya. Oke, sebenarnya kalau bilang apatis ya, tidak juga. Banyak yang juga mengakses dengan berbagai macam pemberitaan yang ada. Kita bisa melihat juga dalam forum-forum komentar di beberapa pemberitahuan atau beberapa pemberitaan mengenai pemilu. Banyak anak muda generasi Z ini yang juga ikut berkomentar. Itu membuktikan bahwa tingkat apatisme sebenarnya di zaman sekarang juga sudah cukup menurun. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah kurangnya sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu, mengenai pelaksanaan pemilu, mengenai para calon, mengenai yang sudah berada di parlemen. Itu presentasinya lebih besar kepada mereka yang di luar kehidupan kampus atau mereka yang di luar ruang akademis. Kalau di ruang akademis atau di lingkungan kampus kebanyakan itu tingkat apatismenya rendah. Mengapa? Karena banyak narasumber yang diundang dalam kuliah-kuliah umum, banyak sosialisasi yang dilaksanakan di lingkungan kampus, sehingga ini menjadikan masyarakat kampus, mahasiswa atau generasi Z ini lebih memberikan fokus besar kepada pemilu. Tetapi disayangkan bagi generasi Z yang ada di pelosok desa yang tidak mengakses pendidikan kuliah ataupun pendidikan lanjut. Bagaimana dengan mereka? Sehingga ketika para penyelenggara pemilu ataupun pemerintah fokus dengan pelaksanaan yang akan kita songsong sekitar 4 atau 3 bulan yang akan datang, mereka terdistraksi dengan pelaksanaan itu. Tetapi bagaimana dengan mereka yang ada di pelosok, yang mereka tidak punya ruang akademis, tidak punya ruang diskusi, kemana seharusnya mereka mengenal ataupun juga mempelajari pelaksanaan pemilu, prosedurnya, orang-orangnya seperti apa, dan lembaganya bagaimana, tetapi juga konsep dan mengerti tentang demokrasinya seperti apa. Jadi kalau dibilang tingkat apatisme itu tergantung kebutuhan dan kondisi yang terjadi di lapangan. Oke, kalau lihat di Sulawesi Utara ya, kan ini ada Sulawesi Utara, ada perkotaan, ada juga pedesaan. Untuk potret saat ini berarti tergolong masih minim begitu sosialisasi, apalagi yang menjangkau hingga ke pelosok-pelosok desa. Bisa dibilang begitu Kak, masih cukup minim karena ya itu seperti yang saya katakan tadi, untuk di skala desa atau skala di pelosok itu cukup minim pemberitaannya, yang kena ke personal cukup minim. Apalagi mereka yang di luar ruang akademis atau di luar ruang kampus, karena tidak ada tidak ada forum untuk membahas itu. Mereka cuma tahu lewat pemberitaan media sosial, sedangkan kita juga tidak bisa mengantisipasi secara lanjut tentang pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, sehingga mereka mengonsumsi pemberitaan-pemberitaan yang tidak bisa mereka lihat secara langsung, sama seperti yang didapatkan di ruang-ruang diskusi seperti itu. Pengetahuan terhadap pemilu agak kurang, tapi kalau lihat tanggal dan bulan pencoblosan pemilunya malah lumayan tinggi ya. Hasil surveinya ini sampai 91,5% ya. Kira-kira mengapa demikian? Kita akan membahasnya usai jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang.
Ya, oke, menarik. Kalau lihat dari hasil survei ya yang tadi, kalau tanggal pencoblosannya ini 90% tahu, terutama ini yang pemilih pemula 17 sampai 21 tahun, tapi yang sudah duduk sebagai anggota DPR, RI ataupun DPD RI, sebagian besar ini masih kurang tahu. Mungkin apakah mereka belum pernah memilih atau bagaimana? Baik, untuk waktu pencoblosan kan mahasiswa bisa bertukar informasi kapan waktu pencoblosannya. Kemudian juga bisa diakses melalui Apa media jangan-jangan tahu karena dia sama kayak tanggal hari Valentine ya, makanya mahasiswa banyak tahu. Saya curiga itu ya, makanya gampang diingat mungkin. Ya, silakan. Ya baik, karena mahasiswa ini bisa saling bertukar informasi dan kemudian pengetahuan-pengetahuan seperti waktu pencoblosan itu bisa diakses melalui media-media sosial. Tapi untuk perwakilan DPRI, DPD dan DPR RI, DPR Sulut itu kurang karena itu menurut saya kurangnya sosialisasi Dari calegnya. Iya, bisa dari calegnya, kemudian bisa dari penyelenggara pemilu. Oke. Memang mungkin karena caleg kan dilarang ya sosialisasi di lembaga pendidikan ya begitu. Dari Michelle mungkin ada tambahan? Mungkin dari daerah Sulut sendiri, apalagi terlebih Kota Manado ini, saya lihat pengenalan dari caleg-caleg ini hanya sebatas di baliho-baliho di jalan. Oke. Harusnya boleh mendekat ke generasi muda ini lewat media sosial. Oke. Walaupun ada juga upaya caleg-caleg yang mendekatkan diri lewat media sosial atau mungkin belum terjangkau sampai ke anak-anak mahasiswa ya. Iya, seperti Masih yang minim ya. Iya. Kalau yang saat ini bagaimana? Ada nggak yang pernah lihat caleg eksis begitu di sosial media? Jujur kalau dari saya, caleg dari daerah Sulut belum. Belum ada ya? Ada? Pernah lihat kah? Iya pernah. Pernah ada? Iya. Banyak atau cuman beberapa, 1-2 orang? Ada beberapa. Ada beberapa saja. Kalau dari Adit gimana, Adit? Melihat dari pemberitaan yang banyak ya, justru mereka banyak tim adminnya ataupun cuma halaman Ya. yang membagikan aktivitas. Tapi secara intermediate personal dari seorang caleg itu kurang diekspos ataupun Oke. karakteristiknya seperti apa, personalnya seperti apa, model pembawaan dirinya seperti apa. Kita kurang dapat menganalisa karena kebanyakan yang disajikan di publik adalah kegiatan-kegiatan selama dia proses pencalonan. Oke. Dan juga yang sudah sekarang berada di DPR itu kurang diketahui ataupun kurang kurang bisa mengenal karena harus ada touch into personal. Oke. Berarti boleh dikata kalau dari yang dikatakan Adit tadi sebenarnya anak-anak mahasiswa nggak mau tahu ya kalau urusan-urusan seremoni begitu ya dengan para caleg-caleg ini yang baik yang sudah menjabat ataupun yang nantinya akan menjabat, tapi lebih ingin mengetahui karakter begitu ya. Karena mereka berpikir orang yang akan kita pilih ini akan memimpin bangsa, menentukan arah ke depan. Kalau kita tidak mengetahui karakteristiknya seperti apa, pembawaan dirinya seperti apa, bagaimana kita dapat memilih? Sedangkan orang yang sudah kita kenal saja kadangkala tidak bisa kita percaya. Ya, Bagaimana dengan orang yang tidak kita kenal? Oke. Nah, Tapi seperti kan itu. biasanya yang ditampilkan di sosial media itu biasanya pencitraan. Itu bagaimana? Coba dari Michelle. Itu makanya sebagai mahasiswa generasi muda, kita harus punya pendidikan politik yang bagus agar kita bisa memilah mana caleg-caleg yang hanya pencitraan, mana yang memang punya gagasan yang baik untuk memajukan Indonesia. Tahu dari mana yang ini pencitraan, yang ini memang punya gagasan yang baik? Bagaimana? Siapa yang menjawab? Silakan. Bisa juga karena karakteristik dari kita kan sudah melewati berbagai macam pemilu, berbagai macam pilkada. Dan kita melihat konsep sama saja. Dari misalnya kita melihat caleg yang satu ini, dia sudah ada di DPR, sudah ada di parlemen atau sudah menjadi kepala daerah. Konsep pemberitaan tentang dirinya, sama dengan caleg yang sebelumnya yang bobrok juga. Berarti sama juga konsep dia membawa dirinya di ruang publik. Kayaknya sama juga deh. Pencitraannya sama. Berarti kita jangan pilih. Tapi di sisi lain juga bisa mengikuti jejak-jejak dari pemilu dan pilkada-pilkada sebelumnya. Kita bisa melihat karakteristik ataupun cara orang membawa diri di publik tergantung
dari pemilu-pemilu sebelumnya atau pilkada-pilkada sebelumnya. Oke, menarik. Ini juga akan jadi masukan ya untuk para caleg nanti yang mencalonkan di 2024. Bagaimana sih cara mahasiswa menilai para caleg? Apakah lewat stalking sosial medianya atau seperti apa? Atau memang siapa yang pernah kalian temui secara langsung dan bertatapan itu yang paling kena atau seperti apa? Biasanya yang kalau kita bisa melihat ya, salah dari apa yang sudah mereka buat, apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dan kena. Oke. Apa yang sudah mereka laksanakan selama ini dan kena di masyarakat. Biasanya itu kan distraksi ya, mengambil atensi masyarakat. Oh, berarti dia mempunyai visi yang baik, dia mempunyai visi yang bagus. Berarti orang-orang seperti ini yang harus kita pilih, dan itu juga menjadi tolak ukur untuk kita memilih caleg ke depan. Oh, kita harus memilih orang yang seperti dia ini, memiliki, walaupun kita nggak tahu ya itu pencitraan atau enggak, untuk membangun citra diri atau enggak. Tetapi di kemudian hari dampaknya besar sehingga orang juga, oh kita harus memilih ya calon-calon yang seperti demikian. Oke, dari Raisa bagaimana? Kalau dari Raisa itu bisa dilihat seperti yang dikatakan tadi, kita kan Gen Z ini dicirikan sebagai generasi yang melek akan teknologi. Jadi apapun kita bisa dapatkan melalui media sosial, sehingga kita dicirikan sebagai pemikir yang kritis. Kita bisa memilih dan memilah mana yang patut kita jadikan rujukan dan mana yang patut untuk dijadikan pemimpin untuk memimpin generasi kita sesuai pada tracknya. Kalau misalnya sudah bisa memilih dan memilah, tidak ikutan teman. Kalau dari Raisa yakin karena ada media sosial, kita bisa melihat kinerja-kinerja yang dibagikan oleh para pemimpin bakal calon di media sosial, kan ada itu sebagian ya dibagikan di media sosial. Oke, lalu kira-kira apa harapan dari anak-anak mahasiswa ini terkait demokrasi kita ke depannya, terutama mungkin di Sulawesi Utara ya, tapi kita akan kembali usai jeda berikut pemirsa, tetap bersama kami. Ya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang mengenai pengetahuan generasi Z khususnya yang berdasarkan hasil survei dari Visip Unsrat yang masih minim begitu ya. Sebenarnya apa dampak buruk kalau memang generasi Z ini tidak terlibat begitu dalam pemilu? Michelle, silakan. Ya, jadi partisipasi generasi muda dalam pemilu tahun 2024 ini sangatlah penting dan dapat diartikan juga sebagai inklusi dalam politik. Jadi dengan generasi muda berpartisipasi dalam pemilu ini, mereka dapat terlibat dalam proses politik dan mereka juga mungkin bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemimpin yang terpilih nanti. Nah, dampaknya bila generasi muda ini tidak terlibat dalam pemilu secara aktif, kemungkinan akan ada potensi penundaan perubahan-perubahan yang positif. Jadi perubahan-perubahan yang diharapkan bisa memajukan kehidupan bangsa akan sulit untuk dicapai. Oke. Kira-kira apa sih sebenarnya solusinya supaya betul-betul generasi Z ini mendapatkan banyak literasi terkait dengan pemilu? Siapa yang mau jawab? Aditya? Raisa? Baik. Kalau dari Raisa itu untuk sosialisasi di bagian desa-desa itu difokuskan lagi. Kemudian dari penyelenggara pemilu bisa mengadakan program yang namanya pendidikan politik. Dari pemerintah juga untuk desa perhatiannya lebih tertuju lagi karena biasanya perhatian pemerintah itu hanya difokuskan di kota-kota besar. Untuk yang ada di desa itu perhatiannya kurang. Jadi dirasa yang Gen Z yang tinggal di desa ini kurang diperhatikan sama pemerintah. Jadi mereka berpikir untuk pemilu ini menjadi kurang menarik karena perhatian dari pemerintah pun terhadap mereka tidak ada. Jadi sosialisasi ini perlu dan penting. Kemudian pendidikan politik, kalau misalnya di daerah-daerah kota-kota besar itu kan bisa mengakses media sosial, kemudian jaringan internetnya kan bagus, jadi bisa diakses melalui webinar-webinar, misalnya dari webinar dari Bawaslu, kemudian webinar dari KPU atau webinar di akun-akun YouTube lainnya. Tetapi kalau di desa kan jaringannya
atas, Ya. sehingga perlunya sosialisasi secara langsung. Oke. Apa jangan-jangan generasi Z-nya ini yang karena suka main gadget, akhirnya suka tinggal di rumah. Biasanya kan kalau ada sosialisasi itu di kantor lurah atau mungkin pas ada acara-acara tertentu, biasanya kan yang suka hadir itu om-om, tante-tante. Generasi Z diam di kamar, cuman main handphone. Atau bagaimana? Tanggapannya silakan. Oke. Bisa dibilang juga gitu ya, karena bosan Iya. mendengar tentang pemilu dan lain sebagainya. Berarti kurang efektif dong sosialisasi turun ke masyarakat juga, pasti Gen Z nggak bakalan hadir. Ya, solusinya adalah harus kena ke personalnya. Oke. Dari sosialisasi itu kami juga di kampus merasakan bahwa kalau sosialisasi kayak kuliah umum ataupun belajar kan anak muda kan Iya. sekarang aduh bosan, Iya. itu lagi. Tetapi ketika sosialisasi itu mengena ke personal, ada bukan hanya ya pikir tentang pemilu, tapi ada tabulasi yang dilakukan oleh masing-masing personal, oleh pemilih pemula ataupun generasi Z ini, sehingga itu menggerakkan bukan hanya hati tapi juga menggerakkan cara pandang mereka. Oh, ini kita harus terlibat dalam proses pemilihan umum ini. Dan juga menyampaikan dari Diva tadi, saudara Michelle, mengenai pelaksanaan pemilu dan apa dampaknya, dampak dari kurang partisipasinya generasi Z ini. Kan kita sekarang akan bertransformasi ya menuju ke arah yang lebih baik, ke transformasi digital. Dan aktor dari transformasi digital ini adalah generasi Z dan juga milenial. Iya, betul. Apabila tidak ada partisipasi langsung dan partisipasi itu lebih didominasi oleh orang-orang tua, ditakutkannya terjadi pakem-pakem yang lama. Sehingga di kemudian hari ketika orang-orang tua yang mengambil state di depan atau yang terlibat mendominasi partisipasi pemilu ini, sehingga anak-anak muda di kemudian hari, oh kenapa pakem lama yang digunakan kembali? Oke, berarti kira-kira pakem baru seperti apa yang diharapkan anak-anak muda, sosialisasinya agar tidak seperti yang zaman-zaman old, mungkin ada pakem baru atau cara-cara baru yang diharapkan anak-anak muda untuk sosialisasi seperti apa? Itu yang saya bilang tadi, lebih mengena ke personal. Oke. Jangan yang dikumpulkan 100 orang Berarti lebih. harus datang satu-satu maksudnya ke rumah-rumah kah atau seperti apa? Boleh dalam pelaksanaan sosialisasi banyak-banyak orang, tetapi pelaksanaannya lebih mengena ke interpersonalnya. Oke. Mungkin bisa juga menggunakan sosial media, ada pemberitaan-pemberitaan yang menarik. Oke. Generasi Z ini kan kalau melihat sesuatu yang menarik itu mengambil atensi mereka. Oke. Kita juga melihat, oh ini menarik ini, apa ini yang sedang dibahas. Sehingga ketika hal itu mengena ke personal, itu menggerakkan jati diri mereka, menggerakkan cara pandang mereka bahwa ini bukan hanya mengenai apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, tapi oh ini sebenarnya adalah masanya kita untuk masa yang akan datang jangka panjang ke depan. Baik. Kalau untuk Raisa bagaimana? Adakah usul mungkin untuk penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, juga ke caleg-caleg misalnya, ini harapan dari kami mahasiswa sosialisasi yang seperti ini harusnya? Kalau dari Raisa, harapan Raisa sosialisasi itu harus ditujukan ke desa-desa lagi, karena dari hasil rekapitulasi Raisa kan fokusnya di desa, itu 60,9%. Maka dari Raisa berharap pihak penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi secara langsung. Mungkin bisa ditegaskan lagi 60,9 itu apa? 60,9 ini yang dari desa, kemudian Yang dari apa? kota, Yang jumlah apa? dari keseluruhan. Di desa ada terdapat 60,9%, kemudian di kota itu 39,1%. Oke. Oh itu respondennya. Iya, jumlah. Oke, jumlah responden desanya 60% ya, yang Iya. lebih banyak. Oke, tapi kalau secara umum pengetahuan pemilu itu yang paling kurang di bagian mananya? Paling kurang dari mahasiswa itu kurang pengetahuan tentang fungsi partisipatif pemilu 2024. Karena ketika Raisa tanya, kenapa sampai bisa tidak tahu tentang fungsi partisipatif? Karena mereka katakan begini, bagaimana mereka mau mengikuti atau masuk dalam pemilu 2024 sementara fungsi dari partisipatif ini tidak mereka ketahui. Padahal fungsinya ini untuk didasarkan untuk mewujudkan demokrasi untuk menuju arah kemajuan Indonesia ke depan. Oke, baik. Dari Michelle bagaimana? Ya silakan. Soal kurangnya pengetahuan mengenai partisipatif dalam pemilu ini,
saya rasa dosen, pokoknya tenaga pendidik baik itu guru di SMA, mungkin dari SMP juga sudah boleh untuk memberikan pendidikan politik dan pemilu ini sejak dini. Yang penting jangan penyelenggara desa ya. Perangkat desa maksudnya ya. Hukum tua misalnya ataupun lurah, camat tak boleh ya. Ya karena ASN itu harus netral ya sebenarnya pemirsa. Oke baik, yang terakhir mungkin kalau lihat demokrasi yang ada di Sulawesi Utara yang sudah berjalan selama ini, kira-kira tanggapannya dari anak-anak muda bagaimana? Gitu ya. Saya dulu ya. Kalau bisa melihat dari demokrasi yang sudah saya ambil dulu secara general ya Indonesia. Secara normatif ya demokrasi kita sudah sangat baik. Bahkan juga terhitung di dunia, di tingkat dunia. Ya. Kita masuk 5 besar demokrasi yang besar dan baik. Terbukti dari penyelenggaraan pemilu tahun 2019 secara serentak. Itu merupakan salah satu contoh suatu konsep demokrasi yang sangat baik sekali. Itu kita bisa lihat. Walaupun sedikit-sedikit undang-undangnya digugat begitu? Ya itu kan substansial karena pelaksanaannya ada yang mungkin salah dan lain sebagainya. Itu kan suatu dinamika dalam pelaksanaan demokrasi. Dan secara normatif semua sudah diatur dengan baik. Sekarang kebebasan rakyat untuk bersuara, berbicara di ruang publik sangat diberikan kebebasan sekali. Demokrasi secara normatif di Indonesia saya rasa dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam cara pandang, dari berbagai macam konsep sudah sangat demokrasi. Akan tetapi kadangkala demokrasi itu seringkali dicederai dengan konsep-konsep substansional, dengan kepentingan-kepentingan. Sehingga demokrasi itu dicederai. Ya kita melihat juga dalam pelaksanaan pemilu ada beberapa konsep demokrasi yang dicederai. Sehingga di pemilu 2024 ini diharapkan bahwa peran dari generasi Z ini dengan pengetahuan dan juga dengan pikiran tentang politik dan akademisnya politik ataupun juga edukasi tentang politik sangat diperlukan agar supaya konsep demokrasi yang baik dan benar kan demokrasi itu adalah untuk kesejahteraan, mensejahterakan kehidupan bangsa tapi juga masyarakat, pemerintahan dan lain sebagainya agar tetap ekologinya tetap terjaga. Nah, bagaimana kita mewujudkan itu dengan baik, yaitu dengan kita memilih dan juga partisipatif dalam pelaksanaan pemilu. Karena demokrasi ini juga kan akan diwujudkan lewat pemilu. Tujuan dari pemilu itu apa? Adalah untuk mensejahterakan negara ini, membentuk suatu konsep demokrasi yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana kita mewujudkan suatu konsep demokrasi yang baik kalau kita sendiri tidak mau berpartisipasi dalam proses pemilu itu? Karena orang-orang yang dicetak dari proses pemilu itu, mereka yang nantinya akan mengarahkan konsep demokrasi ini mengarah kemana. Kalau kita salah memilih, justru konsep demokrasi akan ditujukan ke arah-arah kepentingan. Jadi itulah perannya dari Gen Z, milenial, tapi juga orang-orang yang sebelum kita, orang-orang tua kita, ya harus berpartisipasi. Kita harus memilih dan juga harus ikut dalam pelaksanaan pemilu itu. Karena pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang baik, dipilih oleh orang-orang yang berkualitas. Dipilih oleh pemilih-pemilih yang bijak. Dan juga harus melihat visi misi di dalamnya. Jangan kita, dia yang membantu kita dan lain sebagainya, nepotisme dan lain sebagainya. Jadi kita harus memilih dengan bijak, harus berkualitas agar supaya orang-orang yang nantinya akan menentukan arah demokrasi ini dipilih dengan baik. Seperti itu. Juga disulut bisa melihat bahwa konsep demokrasi sangat demokrasi sekali juga ya, kita bisa melihat tanpa menganalisa juga kita bisa melihat secara terbuka konsep demokrasi di Sulut juga sudah terjaga dan semakin baik. Terakhir mungkin ya, paling terakhir ada harapan dari anak-anak mahasiswa ini untuk pemilu 2024 dari yang paling ujung. Harapan untuk pemilu. Saya harap baik dari generasi milenial maupun generasi Z sama-sama bekerja sama untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 ini dengan mempelajari lagi mengenai pendidikan politik dan juga penggunaan media sosial yang baik. Baik. Pendidikan politik dan penggunaan media sosial yang baik. Raisa, silakan. Harapan dari Raisa untuk Gen Z, mari sama-sama kita
partisipasi aktif dalam pemilu. Karena kalau misalnya kita tidak berpartisipasi aktif, maka kita tidak akan dapat memilih pemimpin seperti apa yang dapat memimpin kita ke depannya. Karena generasi ini sebagai generasi penerus bangsa, Gen Z ini sebagai generasi penerus bangsa yang akan menikmati nantinya bangsa ini akan seperti apa. Apakah akan dipimpin oleh pemimpin yang baik? Maka dari itu perlu kiranya partisipasi aktif dari Gen Z itu sendiri. Oke. Yang terakhir, Adit silakan. Oke. Pesan jangan apatis ya. Jangan menutup telinga, jangan menutup mata dengan kondisi Indonesia sekarang. Kita harus, karena di tahun-tahun yang akan datang, kita tidak mungkin tidur lagi di rumah. Orang-orang tua kita sudah pasti akan berganti kepada kita. Dan di saat momentum itu terjadi dan kita masih tutup mata leha-leha di rumah, kita akan kaget bahwa bangsa ini sudah di ambang batas yang salah. Jadi jangan apatis, harus kritis ya, melihat segala fenomena yang ada dan mengambil kesimpulan, mengambil analisa dari segala fenomena yang ada dan menentukan yang mana yang harus kita pilih. Dengan bijak menentukan yang mana yang harus kita tentukan, yang mana yang harus kita pilih dan yang mana yang akan menjadi tolak ukur kita untuk kemajuan bangsa ini. Jadi tolong kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu ini, karena memilih seorang calon pemimpin bangsa tidak semudah membalikan telapak tangan, karena mereka yang nantinya akan menentukan nasib dari kita semua di masa yang akan datang. Apalagi memang pemilu 2024 sudah saya katakan di awal tadi, milenial dan generasi Z yaitu adalah pemilih yang besar ya, dominan begitu ya untuk pemilu 2024. Terima kasih banyak Michelle, Raisa dan juga Aditya atas waktunya, luar biasa ini peneliti-peneliti asal FISIP Unsrat. Kalau begitu sampai di sini dulu pemirsa perjumpaan kita di Bincang-Bincang edisi kali ini. Yang terakhir saya kutip tadi dikatakan Aditya ya, jangan menutup mata, jangan menutup telinga. Tambah satu lagi, jangan menutup mulut. Jadi memang mari berpartisipasi aktif untuk pemilu 2024. Kalau ada hal-hal yang ingin disuarakan, mari disuarakan dan agar dapat mewujudkan demokrasi, mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi dan seperti visi Presiden Jokowi dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya Regina pamit undur diri, kawan Wa TV, Torang PTV.